Halo, selamat pagi teman-teman peserta pelatihan edukasi gizi remaja putri. Selamat hari Rabu. Wah, hari ini pasti semangat sekali ya, karena hari terakhir kita melakukan kegiatan pelatihan. Pasalnya, dari kemarin kita sudah mulai sampai pada akhirnya pada hari ini adalah hari terakhir. Baik, saya akan sapa dulu teman-teman peserta pelatihan yang sudah gabung. Wah, di sini ada Ibu Asti, selamat pagi Ibu. Ada Bu Ani juga, selamat pagi. Bu Amalia, Pak Agus, Bu Sintia, Pak Suet Adit, Bu Parti. Nah, sudah semangat sekali ya. Pagi-pagi di depan laptop, apa di depan smartphone Anda, dan ini sangat semangat. Juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah semangat sekali mengirimkan tugas untuk teknik penyuluhan. Nah, bagi yang belum, teman-teman masih kami tunggu ya sampai hari ini ya. Hari ini jam 23:59. Baik, sepertinya kita masih menunggu nih teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dan mungkin masih mencari sinyal yang bagus atau masih mencari posisi yang baik gitu ya. Tapi alangkah baiknya sekali kalau pada kesempatan hari ini sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan virtual ya, tetapi ini sungguh sangat kesempatan yang bahagia dan tidak akan bisa tergantikan ya, walaupun dalam keadaan pandemi COVID ini, tapi kita tetap bisa melakukan kegiatan pelatihan walaupun lewat tatap maya ya. Jadi ada kegiatan, bisa ada yang mengakses dengan Zoom, juga kami ucapkan terima kasih. Dan beberapa teman yang mungkin kesulitan akses bisa melakukan juga lewat YouTube-nya. Oke. Dan kami akan selalu membantu Bapak Ibu bila ada kesulitan dalam penugasan atau panjenengan masih belum bisa mengakses nih, monggo bisa melalui WA group yang kami fasilitasi. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu tentunya 1,5 jam ke depan, jadi nanti dari jam 9 ini sampai jam 10.30 kita ada materi rencana tindak lanjut. Nah, setelah itu akan ada penutupan Bapak Ibu. Wah, gitu. Semangat sekali ya kalau dengar penutupan. Wah, akhirnya hari yang dinanti gitu kan. Dan Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa teman kita yang belum join, tapi mungkin ada yang satu timnya, jadi bisa diingatkan, mungkin kelupaan. Sekarang hari ini ya, cuy, ada conference ya, mungkin untuk rekan-rekan setimnya bisa mengingatkan kembali bahwa hari ini adalah hari terakhir kita untuk kegiatan pelatihannya, kemudian ada conference materi rencana tindak lanjut, dan nanti 10:30 akan ada penutupan. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Sepertinya ini sudah berapa yang join untuk sekarang ya? Saya cek dulu sebentar. Ya, ada beberapa yang belum join, tapi saya harapkan kami semua di sini bisa membantu Anda, karena kegiatan pelatihan edukasi remaja putri ini tentunya kan harapannya nanti tidak hanya berhenti sampai di sini saja, gitu. Karena nanti Bapak Ibu semua yang sebagai bisa menjadi narasumber bisa mensosialisasikan kembali untuk materi-materi yang sangat luar biasa. Kemarin kan kita sudah dapetin ilmu-ilmu dari dokter-dokter ya. Kemarin ada materi-materi utamanya itu, dan narasumbernya pun sudah sangat menarik dan sudah sesuai di bidangnya. Jadinya kalaupun Anda bisa mensosialisasikan lagi atau memberikan penyuluhan atau mungkin untuk pengambil kebijakan gitu ya, oh ternyata ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin ada untuk mengisi teman-teman remaja agar tidak bosan di rumah saja, nah itu juga bisa gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada berapa ini sudah join ya, lumayan lah ya. Ada Pak Wita, selamat pagi Pak Wita. Nah, ada
Pak Agus hanya senyum-senyum semangat ya. Harus terus semangat, yes. Ada Mbak Asti, Ibu Siti Muslihah, selamat pagi Ibu. Ada Bu Amalia Putri, selamat pagi. Kemudian ada PC Asus ini, wah ini berarti dia standby di laptopnya gitu ya. Ibu Suparti, yes. Wah, itu selamat pagi juga Bu, selalu yes ya. Kemudian Pak Suranto yang saya ya. Selamat pagi Bapak. Kemudian ada Ibu Sinta Hariningsih, selamat pagi. Dan ada juga Ibu Ulfa Fajria Ayub. Wah, semangat sekali. Dan masih kami tunggu teman-teman peserta pelatihan yang lain untuk bisa join di kami. Karena ini materinya juga sangat tidak kalah menariknya. Tidak kalah menariknya. Karena nanti pada akhirnya ini juga akan menjadikan apa sih yang akan panjenengan lakukan setelah kegiatan pelatihan ini. Karena harapannya sih nggak cuma berhenti di tempat panjenengan semuanya, tetapi materi ini tetap bisa berkesinambungan, dilanjutkan, iman-iman tuh kalau misalkan hanya berhenti di satu titik. Tapi harapannya ilmu ini bisa lebih bermanfaat lagi, bisa ditularkan. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 10, 11 ya yang join ya. Tapi baiklah Bapak Ibu sekalian, materi ini mungkin kalaupun Bapak Ibu pernah gitu ya, sedikit melihat, mendengar gitu, apa sih rencana tindak lanjut ini apa ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita langsung bisa buka aja ya. Ini sudah jam 9.24, kita bisa langsung ke materi aja Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk kegiatan rencana tindak lanjut ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada seseorang yang bernama Abraham Lincoln, jadi beliau ini adalah salah satu presiden Amerika yang bukan salah satu ya, memang presiden Amerika yang ke-16 dan memang beliau itu sukses memimpin negaranya. Nah, beliau itu sempat mengatakan begini Bapak Ibu, jadi beri aku 6 jam untuk menebang pohon dan aku akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapakku gitu. Jadi ibaratnya kalau saya dikasih waktu itu 6 jam, jadi 6 jam dan 4 jam pertama itu dia akan mengasah kapaknya. Ini sih bisa kita simpulkan bersama Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan perencanaan itu begitu pentingnya dalam suatu kegiatan pelaksanaannya. Jadi dia memberikan waktu hidupnya itu lebih banyak untuk perencanaan. Tapi ini yang dimaksud kenapa 4 jam? Karena harapannya perencanaannya ini matang, Ibu. Jadi nggak cuma sekedar saya menuliskan, saya merencanakan gitu, enggak. Tapi ini yang benar-benar matang, dianalisis benar-benar, sehingga benar-benar bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi harapannya pun seperti rencana tindak lanjut pada yang akan kita lakukan pada sesi ini. Jadi harapannya rencana yang akan Bapak Ibu tuliskan itu pun juga matang, terperinci, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat kerja atau kampung KB panjenengan semuanya, sehingga kemanfaatannya itu lebih banyak gitu, nggak cuma sekedar yang penting jalan atau yang penting udahlah, yang penting udah dilaksanakan seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Kalaupun ini sebenarnya sudah lumayan yang join, jadi kita langsung ke materi saja nih Bapak Ibu semuanya. Dan seperti itu, kalau ungkapan dari seorang presiden aja seperti itu, bagaimana ada hal-hal yang beberapa kita bisa menjadikan teladan gitu, apa-apa hal-halnya. Berarti intinya rencana itu penting gitu kan untuk suatu kegiatan tertentu gitu, nggak cuma sekedar hanya untuk pelatihan ini saja, tapi semua kegiatan yang mungkin ada di kampung KB panjenengan. Apalagi sekarang yang dihadapi adalah COVID. Semuanya ini COVID tuh seakan-akan terus jadi mati gitu ya, terus nggak ada kegiatan. Nah, karena perkumpulan berkerumunan gitu kan nggak boleh. Terus saya harus gimana ya gitu. Padahal saya tetap harus melakukan rencana tindak lanjut ini. Nah, harapannya Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pasca pandemi ini pun tetap bisa melakukan kegiatan rencana tindak lanjut. Baik,
Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi yang apa ya, Bapak Abraham Lincoln tadi yang sempat saya utarakan tadi, ya berjenggot gitu ya. Ya, tapi beliau luar biasa memimpin negaranya, dan ada hal-hal yang memang beliau lakukan, termasuk salah satunya ada filosofi yang dia apa ya, menurut beliau itu akan kulakukan perencanaannya itu lebih matang dengan kata-katanya itu. Beri aku 6 jam untuk menebang pohon dan aku akan menghabiskan 4 jam pertama untuk memasak kata. Nah, ini sesi ini juga gitu, harapannya Bapak Ibu juga bisa menjadikan di 6 jam pertama itu untuk kelanjutan dari tindak lanjut pasca pelatihan di Siramaja Putri ini. Nah, digodoknya atau 6 jam pertamanya ini pasca pelatihan ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk indikator hasil belajar kita pada hari ini, jadi nanti akan dibahas mengenai pengertian rencana tindak lanjut, terus kemudian ada ciri-ciri rencana tindak lanjut seperti apa, kemudian manfaatnya bagi organisasi atau bagi mungkin kampung KB ya, spesifiknya seperti apa, kemudian apa ya tujuannya sih, kenapa saya harus melakukan rencana tindak lanjut pelatihan ini, kalau enggak ya udahlah aja, ngapain harus ada rencana tindak lanjut segala gitu kan. Terus kemudian kita akan mengetahui langkah-langkah penyusunan nih. Nah, saya belum bisa, saya harus menyusunnya seperti apa ya langkah-langkahnya ya. Kalau Nanti e-book akan tuh kita bahas. GMG-nya teks atau Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung, dan mohon untuk mikrofonnya di mute gitu ya. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu juga diharapkan dapat melakukan penyusunan rencana tindak lanjut di tingkatan wilayah di Kampung KB Panjenengan gitu ya. Jadinya ini tingkatannya Kampung KB Panjenengan semuanya. Baik, ini agendanya Bapak Ibu, dan banyak hal memang kalaupun Bapak Ibu mungkin di rumah atau di kampung KB adalah seseorang yang sudah terbiasa dengan merencanakan suatu kegiatan, tentunya ya sudah biasa, saya juga bisa gitu kan, nanti bisa oke. Jadi ini sebagai tambahan ilmu saja untuk masukan kita belajar bersama untuk agenda pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita beralih ke pengertiannya ya. Apa sih itu rencana tindak lanjut itu seperti apa gitu? Untuk apa? Terus saya nggak ngerti deh gitu. Nah, untuk pengertiannya Bapak Ibu, itu rencana tindak lanjut merupakan suatu proses untuk menyiapkan secara sistematik kegiatan-kegiatan yang akan didahulukan. Jadi menjadi skala prioritas itu apa aja ya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuannya makro apa, mikro apa udah jelas gitu kan. Terus ada skala prioritas nih. Berarti apa saja yang perlu kita siapkan kegiatan-kegiatannya. Nah, itu habis itu kita rencanakan secara sistematik dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tentunya kita harus memperhitungkan nih, kita tentukan apa yang harus direncanakan itu sebagai objeknya, terus gimana kita laksanakannya, kapan, terus siapa saja, terus bagaimana, seperti kayak apa ya, Himawi satu hal kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui ini konteksnya seperti apa nih, prioritasnya apa, waktunya seperti apa, dan prioritasnya seperti apa untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan Bapak Ibu juga maksudnya nggak boleh terlalu muluk-muluk, wah biar tujuannya terlalu tinggi gitu ya, tapi nanti aplikasinya nggak bisa dikerjakan. Jadinya kita harus realistis juga. Dan berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa ciri tentang rencana tindak lanjut itu. Jadi saya ambilkan dari sebuah tokoh juga referensi yang kami ambil dari Malayu Hasibuan gitu. Nah, ini rencana tindak lanjut ini harus sesuai dengan kondisi nyata organisasi Bapak Ibu. Ini terkaitnya dengan kampung KB ya. Jadinya kalau rencana tindak lanjut yang baik itu ya harus memiliki sesuai dengan kenyataan. Jadi kita melihat kenyataan yang ada kampung KB saya seperti apa nih. Nah, setelah melihat realnya seperti ini, saya baru bisa bikin rencana yang sesuai
atau memang kondisi wilayah saya gitu. Jadi jangan melihat di tempat yang lain karena memang objeknya adalah kampung KB tempat kita. Kemudian rencana yang baik itu memiliki suatu tujuan yang jelas. Jadi tujuannya jelas nih apa, kemudian objektif juga, rasional ya, rasional tadi dibilangnya jadinya dia sesuai nanti bisa kita aplikasikan lah rasional dan menantang untuk diperjuangkan. Itu maksudnya begini Bapak Ibu. Memang ada hal-hal kadang kalau kita out of the box, jadi nggak di zona nyaman. Ini sebenarnya kita baik sih, tapi kadang ada kalanya memang butuh harus diperjuangkan, termasuk kita. Misalkan ini COVID nih contohnya ya, kondisi kita kan ini lagi COVID. Padahal kalau dulu mah gampang ya, misalkan ada kegiatan pertemuan RT gitu, pertemuan RT kita bisa masuk ke situ untuk bisa memberikan materi atau sosialisasi tentang materi yang kita dapatkan gitu. Cuman sekarang ini nggak boleh berkerumun, terus padahal ini harus tetap kita perjuangkan nih materi ini baik karena memang remaja-remaja putri kita itu kok kemarin ada yang stunting ya, berarti kan memang dibutuhkan untuk kampung KB kita. Nah ini seperti apa? Terus kita harus memiliki media atau alat atau wadah agar tetap bisa tersampaikan materi ini dengan baik. Nah itu bersama-sama itu. Kemudian mudah dipahami penafsirannya. Jangan sampai apa yang kita tuliskan rencana tindak lanjutnya gitu dipahaminya berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian kan satu tim 2 orang gitu, tapi untuk pelaksanaannya kan bisa lebih dari itu Bapak Ibu ya. Karena kan untuk kampung KB kan banyak gitu kan. Maksudnya pengurusnya atau mungkin anggotannya kita pelaksanaan kegiatan tindak lanjut ini kan enggak 2 orang saja bisa kita bareng-bareng dikerjakan gitu. Jadi mohon bisa dituliskan juga agar pemahaman atau penafsiran itu bisa sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian mudah dipahami sebagai pedoman untuk bertindak ekonomis rasional. Wah ini bagaimana ini? Jadi memang kita harus melihat secara ekonomis Bapak Ibu. Kalau memang itu kegiatannya hanya mubazir dan tujuannya ternyata tidak begitu urgent, tapi ini hanya mubazir secara ekonomi karena butuh finansial terlalu banyak. Nah ini juga kita perhatikan. Kita kan harus memperhatikan juga secara ekonomis. Ini membutuhkan biaya yang tinggi enggak? Kalau biayanya terlalu tinggi ya perlu diturunin karena memang kita misalkan dalam organisasi atau dalam kampung KB Panjenengan itu memang keadaan keuangannya tidak mencukupi itu. Jadi kita tidak harus memperhatikan secara ekonomis juga tentang kondisi kebutuhan tujuan dari kegiatan itu apakah sesuai atau memang secara ekonomi ada. Kalau ada anggarannya sih nggak masalah ya, tapi kalau nggak ada kita harus tetap memperhatikan secara prinsip ekonomi itu. Kemudian menjadi dasar dan alat pengendalian semua kegiatan. Jadi ini nih rencana tindak lanjut ini menjadi dasar. Jadi nanti kalau misalkan kita review lagi nih apa ya kegiatan yang belum kita laksanakan. Nah, kita merujuk ke situ tuh. Ya oh ini nih. Ternyata kegiatan 1, 2 sudah dilaksanakan nih, yang ketiga belum ya. Ini sebagai kita sebagai dasar ya untuk melihat kembali nih. Oh ya gitu. Atau mungkin bisa di-share ke teman yang lain. Minta tolong dong karena kegiatan 1, 2 ini sudah kita laksanakan dan kami gitu kan. Coba ini yang kegiatan ketiga karena memang tujuannya lebih banyak setuju, yuk kita bantu untuk misalkan personil teman-teman yang lain. Nah ini kita bisa melihatnya dan sebagai dasar untuk acuan kita. Dan dapat dikerjakan sekelompok orang. Nah Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan pekerja kampung KB kan nggak cuma sendiri ya yang ngerjain, tapi kan sekelompok orang karena organisasi. Jadinya perlu adanya tadi kegiatan tindak lanjut ini bukan individu, tapi sekelompok. Jadi untuk perencanaannya pun harus dilakukan sasarannya adalah kelompok atau nanti pelaksananya adalah tim dari Bapak Ibu sekalian. Ini nanti Bapak Ibu juga harus menunjukkan urutan-urutan dan waktu pekerjaannya. Jadi misalkan yang pertama setelah kegiatan ini selesai, saya perlu ini dulu dong laporan sama atasan atau ketua kampung KB. Bapak Ibu, saya sudah mengikuti kegiatan pelatihan gizi remaja putri ini dengan baik, selesai sampai tanggal sekian. Habis itu kan gitu urutannya lapor,
kemudian ini bagaimana, saya sudah membuat rencana tidak lanjut, urut-urutannya seperti itu. Jadi kalau panjenengan semua otomatis ada direncanakan dulu pelaksanaan, terus kemudian juga mungkin ada evaluasinya kalau diperlukan gitu ya. Nah, ada urutan pekerjaan dan jelas, dan nanti Bapak Ibu juga menyebutkan waktu tema yang jelas dalam RTL tersebut. Terus tentunya kegiatan tersebut berkesinambungan ya, nggak cuma selesai di perencanaan gitu, tapi harus terus berkesinambungan. Terus meliputi semua tindakan yang dilakukan ya, tindakan-tindakannya berupa apa aja, dan berimbang. Berimbang ini artinya pemberian tugasnya harus berimbang. Kita karena teamwork, jadinya berusaha untuk melibatkan semuanya. Dan semuanya ini nanti ada ketugasan tersendiri-sendiri. Yang misalkan Bapak A bertugas ini, nanti mohon Bapak Ibu bisa membagi tugas sendiri-sendiri sesuai porsi, sesuai mungkin ya kelihayannya, kepintarannya saya bagian ini nih gitu. Nah, nanti dibagi tugas. Kemudian tidak bertentangan dengan tindakan, tetapi mendukung sama lain. Jadinya artinya kita akan kenal teamwork, kita saling mendukung begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang kesempatannya yang ikut pelatihan memang hanya 2 orang, tapi saya yakin dalam teamwork di rumah panjenengan semuanya adalah teamwork yang baik. Jadinya saling mendukung satu sama lain. Oh, saya pas ketugasan ya, saya nggak bisa ini. Berarti kan ada beberapa teman yang bisa. Oke, nanti kita membackup gitu. Dan banyak mungkin ya, karena teamwork itu ya yang satu sakit, yang lain ikut sakit ya, gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi yang satu tidak bisa, oke, saling mendukung di backup untuk tujuan kita bersama. Dan sensitif dengan situasi, tentunya hal ini sangat diperlukan, apalagi dalam kondisi yang COVID ya. Misalkan kita nggak bisa, contohnya hal memang kondisinya sedang tidak baik, atau mungkin apalagi sekarang COVID ya, COVID itu kan memang daya tahan tubuh itu sangat penting gitu ya. Untuk orang-orang tertentu yang mungkin lagi sakit, kita kan nggak bisa memaksakan nih. Duh, ini lagi malah lagi gitu. Itu bagaimana ya ini? Oke, kita bisa lah beralih ke yang lain dulu kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi memang situasi yang rentan tuh jangan dulu. Jadi kita harus mensikapi, mungkin ada waktu-waktu tertentu yang sebenarnya kalau kita laksanakan kegiatan ini kok aduh nggak bisa, mungkin pas bersamaan dengan ini pas pemilihan nih, waduh gimana ya gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi dan waktu yang terbaik untuk kegiatan tersebut. Jadi selanjutnya rencana harus ditetapkan atau diimplementasikan berdasarkan analisa data, informasi juga fakta. Jadi kalau mungkin menganalisa datanya mungkin terlalu lama nanti ya gitu ya. Tapi kalau bisa kita ya paling enggak berdasarkan fakta lah ya. Fakta yang ada itu seperti apa yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu semuanya gitu. Jadinya jangan mengawang-awang terlalu tinggi gitu ya. Tapi udahlah pakai data atau pakai yang ada di kenyataan Bapak Ibu semua di kampung KB Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Itu untuk ciri-ciri dan manfaat rencana tindak lanjut itu kita menentukan dulu Bapak Ibu langkah yang akan dikerjakan. Wah, kita tentukan langkahnya seperti apa nih. Kemudian memberi pedoman tentang kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan kegiatan itu apa aja ya nantinya. Kita lihat nih pedoman. Oh ya, kita nanti butuh orang-orangnya ini saja. Berarti kalau untuk kita masukkan ke PIK remajanya, kita butuh ketua PIK remajanya. Misal, atau terus bagian yang kesehatan reproduksi mungkinnya yang mengenai itu. Ini banyak teman-teman yang mungkin remaja itu kan belajar dari rumah BDR gitu. Berarti kita bisa ini lebih fleksibel. Tapi kita nggak bisa kerumunan juga. Nah, kita harus memberikan pedoman-pedoman sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, Bapak Ibu. Terus kita membimbing, Bapak Ibu kan yang diberikan pelatihan ya. Tapi kan nanti bisa juga untuk pelaksanaannya kita bekerja sama dengan teman-teman PIK remaja yang tidak ikut gitu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa sebagai narasumber, tapi penyelenggaranya atau mungkin dibantu pelaksanaannya oleh teman-teman dari PIK remaja gitu ya. Dia ngumpulin gitu. Untuk kelompok kecil atau seperti apa dengan tentunya dengan protokol kesehatan seperti itu.
Dan berikutnya yaitu sebagai standar untuk kontrol dan evaluasi. Dan jadi rencana tindak lanjut ini nanti sebagai kontrol, terus mengevaluasi. Kontrol itu begini Bapak Ibu, mana-mana saja kegiatan yang belum dilaksanakan, contohnya seperti itu. Dan mengevaluasi, kita bisa lihat di evaluasi nih, kita menentukan targetnya itu sebenarnya bulan Oktober sudah dilaksanakan untuk kegiatan apa saja. Loh, ini kan sudah pertengahan bulan Oktober, tapi kok belum dilaksanakan ya? Kita bisa mengevaluasi itu dan ternyata mungkin ada kesulitan. Nah, di situ kita sebagai bisa apa ya, untuk acuan sebagai kontrol dan evaluasi. Selanjutnya, ada tujuannya Bapak Ibu dalam rencana tindak lanjut ini. Saya mengambil dari Bapak Umar Hamalik. Dalam tujuan rencana tindak lanjut itu ada beberapa hal, seperti peserta dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kondisi dan pekerjaan yang nyata dalam bidangnya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu itu selama ini kegiatan pelatihannya kan, oh ada petugasan, kuis nih, ada kuis, saya mengerjakan kuis, HRT training nih, gitu, nah, itu kan tatap di situ. Habis itu, tetapi terus saya mau bikin video ketugasan teknik penyuluhan. Nah, saya menyuluh, kemudian saya minta teman saya untuk mengambil video seperti itu ya. Nah, tapi untuk kegiatan tindak lanjut ini, Bapak Ibu itu benar-benar menerapkan keterampilan yang Bapak Ibu punya, yang miliki setelah pelatihan ini, kemudian bisa diaplikasikan dalam kondisi yang nyata. Bisa disosialisasikan kepada teman-teman speak remaja atau remaja putri di Kampung KB Panjenengan semua gitu. Jadi lebih aplikasi. Kemudian Bapak Ibu semua peserta pelatihan ini dapat menetapkan kemampuan yang telah diperolehnya berkat kegiatan-kegiatan nyata yang ada di lapangan. Jadinya bisa melihat di situ ya, oh bisa, oh apa yang bisa saya lakukan ya nanti dalam kegiatan-kegiatan nyatanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengkaji atau menilai kemampuan sendiri di lingkungannya. Ya, oke lah. Karena saya mungkin ya seperti ini, saya ketua RW contoh. Jadi saya punya banyak lebih luas gitu kan. Karena saya punya beberapa teman-teman RT gitu. Jadi saya bisa luas memasukkan materi-materi ini di lingkungan remajanya. Jadi karena kami ada 3 remaja di situ di tingkat RW misal ya, itu jadi saya bisa menitipkan pengetahuan ini kepada teman-temannya itu, dan saya bisa mengejar mereka misalkan target bulan apa seperti itu. Kemudian bisa lebih breakdown lagi, misal tingkat RT-nya, dikasih sosialisasi tingkat RT, RW, tingkat RT beberapa RW tersebut. Tetapi bagi teman-teman yang kan ini yang misalkan di sini ada teman-teman pik remaja, oh saya pik remajanya sendiri gitu kan. Nah dia bisa menilai nih, oh kemampuan saya, yo saya bisanya memberikan informasi kepada teman-teman ya di lingkungan wadah pik remaja saya. Tetapi saya akan bermitra mungkin ya dengan dan saya akan melaporkan ini kepada ketua PUBG saya yang memiliki link agar kami bisa masuk memberikan materi ini lebih luas kepada mungkin tingkatan yang lebih luas lagi gitu. Atau kalau memungkinkan itu bisa karena ini adalah kaitannya dengan Kampung KB-nya itu mungkin wilayahnya luas gitu ya, bisa di sub-sub gitu. Ya, ini jadi kita bisa melihat nih kemampuan apa yang bisa saya lakukan sendiri dan saya sebagai apa itu bisa jenengan tulis di situ. Jadi nggak mengawang-awang apa yang terlalu tinggi banget, tapi kita lihat kemampuan kita dan kita posisikan sebagai apa di situ, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar atau untuk kampung KB kita gitu. Nah, untuk pembina organisasi, ini untuk bagi pembina nih ya, dapat memperoleh masukan berdasarkan pengamatan peserta terhadap kegiatan tindakan. Jadi, Bapak Ibu mungkin yang ikut pelatihan ini bukan pembinanya gitu, bukan ketuanya, tapi mereka bagi teman-teman pembina organisasi kampung KB gitu ya, itu bisa mendapatkan masukan nih setelah panjenengan sebagai peserta ini melakukan kegiatan RTL. Nah, ternyata seperti ini Pak. Oh iya, nah ini tentunya hal yang menarik sekali sehingga ada input yang baik
atau ketua kampung KB, atau mungkin ketua RW gitu ya, yang lingkungannya tidak berjauhan dengan panjenengan semua. Dan tentunya peserta juga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sikap yang dibawanya dalam program pelatihannya. Ajang ini tentunya kan tidak hanya sekedar panjenengan semua dapat pengetahuan terus selesai gitu kan, harapannya ada perubahan perilaku juga nanti di panjenengan. Nanti ada informasi yang didapat disosialisasikan, kemudian disosialisasikan kepada teman-teman remaja putri semuanya di situ di kampung KB panjenengan semuanya, dan harapannya untuk remaja putri ini memiliki perubahan sikap yang lebih baik. Jadi dia bisa makan dengan menu seimbang, gizinya terpenuhi, apalagi yang sudah menjelang sudah mau menikah, usia sudah mau menikah gitu kan, memiliki dia harus mengubah pola makan yang mungkin sekarang banyak yang makan hanya junk food seperti itu, jadi lebih menyukai makanan yang bergizi, yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Yang selama ini yang penting saya sukanya protein aja, ayam sama nasi gitu udah cukup, tapi saya nggak begitu suka buah, nggak begitu suka. Nah ini harapannya sih nggak cuma sekedar sampai di sini aja, tapi ada perubahan sikap dalam melakukan pola makan, apalagi untuk teman-teman remaja putri. Berikutnya Bapak Ibu, kita ada prinsip SMART Bapak Ibu ya. Ada prinsip SMART. Wah, SMART itu apa? Pintar gitu kan ya. Gitu. SMART. Jadi SMART itu apa? SMART itu yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu apa? Jadinya Bapak Ibu semuanya dalam menyusun rencana tindak lanjut itu lebih spesifik, tidak secara umum, tapi contoh ya spesifik ini. Oh, saya mau bikin kegiatannya itu ini sosialisasi mengenai edukasi remaja putri, atau tapi saya mau bikinnya itu karena biar remaja putranya juga tahu, atau karena kan nanti remaja putra akhirnya juga punya istri, jadi dia harus tahu juga gitu kan, dia harus tahu juga. Jadi saya mau bikin untuk remaja gitu. Harus jelas sasarannya siapa, kemudian waktunya kapan, jadi jelas gitu, spesifik gitu, biar nanti bisa jelas kita bisa mengukurnya. Dan yang berikutnya measurable, jadinya terukur Bapak Ibu. Terukur itu dari apa? Terukurnya dari misalnya dari waktunya, kegiatannya. Misal ada kegiatan ditulisnya panjenengan rencananya itu ada 10 kegiatan, wah hebat, luar biasa, 10 nulisnya 10, tapi ternyata pelaksanaannya hanya 5. Jadi kan kalau hanya setengah saja yang bisa kita lakukan ya, berarti kan bisa terukur nih, hanya 5. Dan terukur lagi bisa kita lihat berdasarkan waktu timeline-nya. Harusnya bulan Oktober sudah mengerjakan kegiatan yang pertama, tetapi belum. Nah gitu, ini berarti belum dilaksanakan. Kita genjot yuk, berarti kita harus cepat-cepat ini dilakukan kegiatannya. Contohnya seperti itu. Kemudian sasarannya harus jelas. Sasarannya kita mau target berapa nih? Nggak usah banyak-banyak dulu. Gimana kalau saya mau yang awalnya kita bikin pengurusnya dulu aja. Pengurusnya berapa? Oh, pengurusnya ada 10 atau mungkin ada 8 gitu. Oh, berarti sasaran kita untuk yang pengurusnya 8 dulu. Oke gitu. Seperti itu. Jadinya jelas sasaran yang pertama untuk kegiatan yang pertama adalah pengurus PIK remaja. Contohnya ya. Jadi ada 10 orang, terukur. Nanti kalau datangnya lebih berarti itu sesuai gitu dengan kegiatannya. Tapi kalau belum, berarti ukurannya karena targetnya 10, hanya datang 5, berarti ini kenapa nih? Jadi kita punya strategi apa nih gitu. Untuk kegiatan berikutnya mungkin kita bisa lebih fleksibel atau bagaimana caranya. Okay. Atau bagaimana pula dan achievable Bapak Ibu, jadi memungkinkan untuk diwujudkan. Jadi memungkinkan untuk diwujudkan. Bapak Ibu nggak usah tinggi-tinggi tadi ya. Wah, menerang terlalu tinggi. Wah, kalau saya kan seorang perencana gitu misalkan. Saya bisa merencanakan tingkat desa, tingkat kecamatan gitu. Saya akan bikin rencana tingkat kecamatan. Misalkan, tetapi ternyata kan memang kondisinya belum memungkinkan gitu. Ya. Jadi terus
pelaksanaannya kurang begitu optimal. Jadi ini sih untuk sasaran kita lebih diprioritaskan untuk kampung KB Bapak Ibu ya. Jadinya prioritas adalah kampung KB Bapak Ibu semuanya. Kalau di situ sudah, berarti kita bisa dengan istilah kampung KB. Kalau sebelumnya ternyata membutuhkan, ya kita bisa jadi mungkin memberikan materi atau kebutuhan-kebutuhan materinya itu bisa kita sosialisasikan di kampung KB yang lain. Tetapi ini tetap diprioritaskan untuk kampung KB Bapak Ibu sendiri dulu ya. Kemudian berikutnya ada reasonable. Jadi harus ada rasional. Kemudian sesuai dengan situasi. Kayaknya tadi sudah dibahas-bahas ya. Sebenarnya banyak referensi yang menyebutkan gitu. Pada akhirnya yang dibahas juga nggak begitu. Akhirnya juga nggak banyak juga dan sama gitu. Intinya tuh tetap harus rasional dan dengan situasi-situasi yang saat ini gitu, kekinian lah gitu ya. Memang kondisinya memang COVID, bagaimana ya, nggak boleh berkerumun gitu. Baiklah kalau begitu apa bisa ya kita sosialisasi lewat video call gitu kan. Video call maksimal berapa ya? 8 ya bisa ya. Udah bisa kan 8? Hah? Udah bisa ya, cukuplah. Contohnya, oke, saya akan, karena mungkin kesibukan dari teman-teman juga belajar dari rumah gitu kan. Kita akan sosialisasi lewat video call yang misal WA grup di situ ya, pengurusnya ada 8. Udah 1 jam di situ juga bisa. Contohnya misal ya kan dengan situasi COVID yang sekarang ini juga bisa. Atau 8 orang itu dengan di balai RW seperti itu dengan protokol kesehatan yang jelas mengadakan sosialisasi juga bisa. Terus atau kita yang sepele-sepele aja Bapak Ibu. Awalnya sih kita berikan materi-materinya lewat WA group. Nanti ada forum diskusi nih. Nah, kita akan adakan forum diskusi tersendiri dan bagi teman-teman yang nggak ngerti kita bisa tanyakan kepada narasumbernya ini Bapak Ibu peserta pelatihan ini yang sudah dilatih gitu. Kemudian batas waktu pencapaian atau time bound. Jadinya Bapak Ibu harus memberikan membuat time waktu yang tepat nih. Kira-kira paling enggak berjalan berapa lama ya? Harus realistis juga ya waktunya ya, jangan terlalu semangat. Ini masih bulan September. Saya September mau bikin kegiatan 20. Wah, gitu terlalu banyak ya. Nanti waktunya mepet itu tanggal 1, tanggal 5, tapi akhirnya nanti nggak terlaksana. Jadi kita harus memberikan batas waktu pencapaian yang jelas juga gitu untuk teman-teman semua. Misalkan pengurusnya, yang melaporkan ke ketua kampung KB saya gitu. Yang dibagi tugas Bapak Ibu. Terus untuk batas waktunya itu karena saya rada repot ya, nanti ini hari ini penutupan, besok saya masih ngerjain ini, ada penugasan ya udah besok sore saya melapor, saya tulis gitu, melapor ke ketua kampung KB. Kemudian berikutnya saya akan mensosialisasikan ini kepada pengurus kampung KB dulu lah gitu ya, biar nanti pengurus kampung KB bisa menjadi narasumber juga untuk teman-teman remaja putri di RT-nya misalkan ya, seperti itu. Ya, itu bisa saja. Monggo panjenengan yang lebih tahu kondisinya apa ya di kampung KB panjenengan semuanya. Dan ini mohon berikan waktu batasan itu yang jelas gitu. Jadi sehingga kita bisa melihat ini tercapai atau tidaknya. Dan Bapak Ibu sekalian, itu ada prinsip yang lain, ada prinsip tim. TEAM. Apa sih tim itu? Tim itu together. Together itu artinya bersama gitu. Jadi kegiatan rencana tindak lanjut Bapak itu dilakukan itu secara bersama-sama. Jadi nggak cuma jenengan sendiri atau dengan timnya cuma berdua orang gitu aja. Tapi sebaiknya kita akan melibatkan bukan teman-teman yang lain juga, teman-teman dari pokja yang lain gitu, yang bisa kita libatkan dan sesuai dengan mungkin kompetensi dan ya kemauan. Nah, kalau kadang kayak gitu ya, kemauan, kondisinya yang baik lah seperti apa. Kemudian everyone, jadi setiap orang, artinya orang itu tetap berusaha mandiri dalam mengerjakan setiap tugas. Begini Bapak Ibu, jadinya
karena tadi itu adalah beberapa kegiatannya, kita sudah susun, dan dalam kegiatan teamwork ini, Bapak A sebagai apa, Bapak B sebagai apa, Bapak C sebagai apa, itu monggo nanti di ketugasannya tuh disesuaikan dengan dia, kebiasaan dia gitu ya. Jadinya nggak semua terus jadi ketua itu terus ngayai semua gitu, enggak gitu ya. Monggo dibagikan penugasannya, didistribusikan sesuai dengan yang diminati orang tersebut, juga sesuai kemampuannya begitu ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu save atau meraih atau mendapatkan. Jadinya kita harus mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu sesuai dengan keinginan. Jadi ini maksudnya adalah kita raih dulu, Bapak Ibu, tujuannya tadi itu. Wah, tujuannya harapannya sih teman-teman PIK remaja semuanya itu mengetahui, nggak cuma mengetahui aja sih, sebenarnya pengennya ada perubahan perilaku. Mereka itu soalnya biasanya jajan, nongkrong-nongkrong, kalau enggak ya cuma itu order online sampai di rumah gitu, ya makanannya kurang sehat ya. Padahal ini sudah waktu-waktu usia untuk menikah atau memang sudah merencanakan untuk menikah. Untuk remaja putri sendiri kan itu kebutuhannya harus seimbang ya. Dia nggak suka buah, dia nggak suka sayur, bukan berarti terus menghindari, terus nggak makan gitu kan. Nah ini harapannya kan ada perubahan perilaku di situ, mengetahui bahwa penting loh ini kalau kamu mau hamil untuk keturunanmu menjadikan kualitas yang baik, ternyata perubahannya itu nggak cuma besok pas kamu hamil aja loh, tapi sekarang pun harus sudah disiapkan gitu. Makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Nah, harapannya tuh ada perubahan-perubahan perilaku di situ oleh remaja putri kita gitu. Kemudian berikutnya adalah more. Artinya kita harus berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih dari kelompok yang lain. Wah, terpacu nih harusnya ya. Jadi untuk kampung KB yang mengikuti kegiatan pelatihan ini ya harusnya memiliki kebiasaan yang lebih, karena kan untuk pengurusnya sendiri itu kan sudah ada yang terlatih untuk mengikuti kegiatan ini ya, pelatihan ini. Jadi ada ilmunya sendiri nih ya, udah beda dengan kampung KB yang lain gitu. Berarti dia bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, apakah perbedaannya itu? Perbedaannya itu tentunya harus kita tunjukkan dengan perubahan yang lebih baik, perubahan perilaku itu tadi. Jadi harapannya kita bersama untuk remaja putri yang ada di Kampung KB Panjenengan itu bisa tersosialisasi mengenai pengetahuan edukasi gizi remaja putri, dan remaja putrinya sendiri bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik ya, untuk mendapat bisa menyadari bahwa kebutuhan untuk gizi itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kelak untuk reproduksi dia, untuk bayi dia nantinya, itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Dan Bapak Ibu semua, kita akan berlanjut di mekanisme langkah penyusunan FPL. Dan untuk mekanismenya sendiri itu tadi sudah kami singgung di depan, itu kita harus mengetahui bagaimana, siapa, kapan, dan di gitu ya. Jadi memang lebih lebih spesifik, dan kita biar tahu jelas ini rencananya harus seperti apa. Jadi mekanisme harus kita ketahui, dan apa sih kegiatan yang akan kita lakukan, yang kita tulis dalam rencana tindak lanjut tersebut gitu. Kita harus tahu apa ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari panjenengan, nggak usah terlalu jauh, tapi kita ambil kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu semuanya sudah ada ini ya, mungkin WA group untuk tingkatan RT, atau mungkin PIK remaja sendiri biasanya sudah punya WA group. Nah, kita manfaatkan kegiatan apa yang bisa kita manfaatkan dengan PIK remaja tersebut. Nah, ternyata mungkin dalam pandemi ini lewat WA group bisa loh kita sosialisasikan gitu. Mungkin yang paling efektif itu ya untuk saat ini, karena kita nggak ada anggaran untuk macam-macam ya. Kita
apa ya untuk bisa efektif gitu, efisien. Kegiatan apa nih dipikirin nih yang simple sesuai dengan kegiatan kita. Nah, itu apa ya? Nah, bisa juga disosialisasikan melalui WA group tadi ya, yang simpel-simpelnya itu. Kemudian nanti bisa juga Bapak Ibu sebagai narasumber atau mungkin pik remajanya yang jadi narasumber di situ. Terus kemudian bagaimana? Nah, Bapak Ibu harus tahu nih cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat terlaksana dengan baik. Jadi Bapak Ibu kan yang tahu kondisinya nih, Pokja Kampung Abdi saya seperti apa gitu. Biar bisa terlaksana dengan baik dan benar, berarti kira-kira bagaimana ya strateginya. Nah, yang tahu kan panjenengan ya. Karena kan memang nggak bisa saya paksakan untuk kita biasanya ada nih untuk pertemuan pemuda-pemudi gitu ya, pemuda gitu. Tetapi kan karena COVID nggak mungkin ada, ini saat ini memang masih dipending semuanya gitu. Jadi harapannya bagaimana ya gitu. Sekarang aja rapatnya pakai video call gitu. Ya oleh, oke lah kalau begitu nggak apa-apa kita bikin atau kita juga bisa loh bikin ala-ala pelatihan untuk pik remaja dalam skala kecil. Narasumbernya bisa panjenengan semua, dibikinkan grup WA tersebut, misalkan ya contoh ya, terus kita kasih materi gitu, terus nanti kita tentukan. Jadi kita tentukan kesepakatan ya, kapan kita bisa video call barang sebentar saja, kita tentukan. Kalau nggak bisa waktunya pagi, oke lah sore atau seperti apa, nanti bisa panjenengan kesepakati. Itu untuk hal-hal yang mungkin sulit gitu. Misalkan temanya masih tentang tentang stunting dan pencegahannya, misal contoh materi, ini kayaknya materi ini terlalu banyak deh. Jadi mereka biar belajar dulu gitu kan, kita kasih materinya, habis itu nanti kita kasih ada kesepakatan waktu, kalau ada yang kurang paham nanti kita janjian untuk bisa mengadakan video call, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga karena ini kita bisa jaga jarak, ada ruang besar, kita bisa mengumpulkan 10 orang dan kayaknya nggak masalah deh. Tapi dengan protokol kesehatan yang jelas ya, yang ketat ya, gitu. Bisa. Kalaupun itu bisa dilakukan, kalau enggak kita nggak akan memaksakan itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam kondisi COVID ini kita sih harapannya kita bisa lebih aksesnya itu banyak kita menggunakan media yang ada gitu. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya bisa tuh mensosialisasikan dengan cara teman-teman itu suruh bikin, sekarang kan anak-anak suka bikin poster kayak gitu ya, atau flyer gitu, untuk bisa ditampilkan di status mereka, status WA mereka, atau bisa dipublish di Instagram mereka kayak gitu. Yuk rame-rame bikin ini, nanti dijadwalkan hari ini bikin yang tentang apa temanya, yang besok tentang gizi ini penting ya apa. Jadi nanti untuk konten-kontennya mereka ada materi itu konten-kontennya apa saja gitu disepakati terus luas untuk ada. Jadi ini harapannya untuk bisa mensosialisasikan, karena kan anak sekarang kan bisa lebih cepat mengaksesnya dan dia males banget kalau bacanya terlalu banyak gitu kan. Jadinya kalau simple intinya apa cuma berapa kata aja, nah itu langsung dipublish, diposting kayak gitu juga bisa sih. Beberapa hal yang apa ya, masukan untuk bisa kita lakukan melalui media ya, contohnya seperti itu. Nah terus kapan dia pelaksanaannya? Nah sebenarnya untuk pelaksanaannya lebih fleksibel ya Bapak Ibu semuanya ya, monggo karena ini kan harapannya setelah kegiatan pelatihan ini pun bisa langsung panjenengan lakukan kegiatannya. Jadi mau minggu depan bisa, atau mungkin sekarang hari ini hari Rabu, saya Kamis langsung bisa lakukan, bisa. Tapi harus disesuaikan juga dengan keadaan kondisi di kampung KB panjenengan semuanya. Jangan terlalu memaksakan gitu ya. Yang bisa kalau bagi teman-teman mungkin pik remaja yang melek IT, cepet ya. Kadang tuh mereka nggak bisa tidur gitu ya, atau sudah mengerjakan
BDR-nya itu sudah selesai semuanya. Wah, suruh bikin aja. Mas, bikin ini dong poster yang ini. Ini bagus deh temanya. Oh, ini cara gizi seimbang. Apa saja persennya? Kalau proteinnya butuhnya berapa nih? Karbohidratnya berapa? Ini penting loh untuk kita. Kayaknya mau dibikin, kalau didesain kayak gini bagus, Mas. Gitu kan? Contohnya seperti itu, nanti terus Bapak Ibu bisa ya mempostingnya. Kayak gitu kan bisa. Jadinya sosialisasinya lewat media pun bisa, media sosial bisa gitu. Atau mau sosialisasi lewat kelompok juga bisa, lewat individu juga bisa. Nanti monggo panjenengan semuanya itu lebih fleksibel, apa yang paling sesuai dengan kondisi di kampung KB panjenengan semua. Dan di mana ini menyebutkan di mana pelaksanaan kegiatan tersebut. Kalaupun tidak harus di ruang secara menyebutkan, kalau dulu kan ada ruang balai RW kayak gitu. Kalau sekarang kan ruang virtualnya ada, Bu. Jadi di mana bisa melalui medsosnya apa gitu. Nanti bisa. Jadi sosialisasinya pun bisa lewat media gitu. Tidak harus menyebutkan tempat secara real, tapi bisa melalui media. Sekarang seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam kita menyusun rencana tindak lanjut. Nah, ini tujuan Bapak Ibu. Nanti ada form Bapak Ibu, form rencana tindak lanjut. Bapak Ibu nanti ada diberikan kesempatan untuk bisa menulis rencana tindak lanjut panjenengan semua. Ada penugasan sih, tapi sebenarnya bukan penugasan, tapi lebih ke minimal untuk pedoman lah sebagai acuan Bapak Ibu setelah kegiatan pelatihan ini selesai. Di situ ada kegiatannya apa saja, nanti dituliskan, diidentifikasi tentang kebutuhan kegiatan tersebut yang sesuai dengan kondisi kampung KB Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu juga menuliskan nih tujuannya apa, tujuan dari kegiatan yang saya tuliskan ini apa, yang tentunya harus konkret Bapak Ibu, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, tapi konkret dan terukur gitu ya. Tadi sudah dibahas sebelumnya, itu harus jelas, konkret, terukur. Kemudian sasarannya Bapak Ibu, bisa seseorang, bisa sekelompok yang menjadi target kegiatan tersebut. Tadi disebutkan seseorang itu bisa mungkin Bapak Ibu bisa karena ini nyuwun sewu, ini ada beberapa penting banget karena di tempat kami ada yang salah misal ya. Jadi sebelum terjadi lagi, ini misalkan sudah mau menikah nih. Nah, ini saya mau lakukan kegiatan ini untuk personal background sudah mendekati menikah misal gitu, contohnya untuk seseorang ya, itu bisa dilakukan. Atau naik kelompok ya, jangan bisa misalkan tingkatan RT-nya dia bagilah kayak home visit itu ya. Jadi cuma berapa orang, kelompok kecil gitu bisa. Kelompok besar karena tidak memungkinkan dilakukan ya untuk saat ini. Terus juga bisa sasarannya lewat, kalaupun besar, lewat media. Yang paling memungkinkan itu Bapak Ibu. Lewat sasarannya mungkin bisa luas ya. Kita posting di media sosial, sosialisasi kita. Terus di WA group tadi, terus janjian kesepakatan kapan bisa membahas ini lebih dalam gitu ya, itu bisa, monggo nantilah. Kemudian metode, nah metodenya ini bisa dengan misalkan dengan karena kunjungan rumah satu orang ya di rumahnya, tetapi karena melalui WA group bisa juga metodenya berarti lewat media ya, cara metodenya yang dilakukan. Penyampaiannya bisa nggak cuma sekedar, kalau diskusi mungkin bisa ya, atau juga bisa dilakukan kalaupun di WA group bisa diskusi yang tatap maya karena nggak ketemu langsung, bisa video call, bisa gitu metodenya. Kemudian waktu dan tempat, dan waktu dan tempatnya ini mohon tadi juga sudah dibahas, sebaiknya menunjukkan kapan mulainya kegiatan tersebut dan kapan berakhirnya, itu harus jelas dituliskan ya, sehingga
kita bisa mengontrol dan mengevaluasi, dan tentunya kita bisa ini ya, mempermudah dalam persiapan-persiapan kita nih. Mau persiapan sampai sejauh mana? Padahal ini udah tanggal berapa, kemudian pelaksanaannya seperti apa dan evaluasinya seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menunjukkan bukan contoh ya, ini form rencana tindak lanjut yang harus Bapak Ibu nanti isi, tuliskan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk formnya bisa diunduh di e-training, sudah disiapkan di situ dalam format Word, jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan ulang. Kalaupun tidak diketikkan, ya enak sih diketikkan, atau bisa ditulis tangan, monggo nantilah baik. Tapi sebaiknya diketikkan aja. Terus mohon diisikan nama, panjenengan, kabupaten, asal kampung KB. Jadi tugas ini bukan tim, tapi individu. Cuma untuk satu tim, misalkan dari kampung KB yang sama, bisa jadi rencana tindak lanjutnya sama gitu. Hanya berbedanya di nama saja. Nama saja, tapi isi kegiatannya, sasarannya, dan pelaksanaannya itu sama. Karena ini tugasnya adalah individu, jadi nanti mohon juga ada tanda tangan yang membuat itu. Dan harapannya sih kegiatannya nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu, yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di rumah, di tempat panjenengan, di kampung kaki panjenengan, semuanya yang benar-benar sekiranya bisa terrealisasi gitu aja. Dengan kondisi COVID yang sekarang ini, apa yang bisa saya lakukan, saya tuliskan, saya laksanakan agar benar-benar kegiatan pelatihan ini bisa sampai ke sasarannya. Jadi sampai ke remaja putrinya, harapannya kayak gitu. Jadinya saya harus ada strategi apa nih, kegiatannya apa ya gitu. Bapak Ibu bisa tuliskan di situ aja. Dan Bapak Ibu sekalian, ada kata bijak apa sih ya? Saya mengambil kata-kata dari Bob Sadino. Bob Sadino, seorang pebisnis Indonesia yang memang wow, luar biasa. Jadi beliau ini berkata kalau berhentilah membuat rencana, tapi melangkahlah. Jadi gini, kalaupun rencana panjenengan itu dikatakan tadi sudah baik gitu ya, nanti melangkahlah gitu. Jangan hanya rencana, tinggal rencana saja gitu kan, harapannya gitu. Jadi makanya kita itu membuat rencananya lebih realistis lah gitu, nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi apa hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan, yang sederhana tapi bisa kegiatan atau materinya itu tersampaikan oleh sasaran kita. Jadi nggak usah muluk-muluk, yang penting kita juga bisa melaksanakan atau melangkahnya itu bisa segera, bisa cepat dan sesuai tujuannya, tepat sasarannya. Begitu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, saya akan penugasannya. Untuk file penugasannya di sana juga sudah ada, Bapak Ibu nanti bisa mendownload sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk materi rencana tindak lanjut ini ada penugasan. Sebenarnya ini enggak penugasan sih, membantu panjenengan semua setelah kegiatan pelatihan ini selesai, jadi bisa mengontrol sejauh mana yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi kalau dalam kegiatan pelatihan teknik edukasi gizi remaja putri ini, Bapak Ibu sekalian kan diharapkan bisa bertanggung jawab untuk melakukan advokasi dan KIE bagi remaja putri melalui program KBKR dan PIK Remaja. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di Bina Keluarga Remajanya di situ sebagai narasumber, atau bisa masuk di PIK Remajanya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mensosialisasikan kegiatan penyuluhan ini kepada keluarganya bisa. Jadi misalkan panjenengan bisa kunjungan rumahnya itu di situ ada orang tuanya, ada keluarga dan ada remaja putrinya misalkan calon. Jadi bisa mensosialisasikan di rumah. Mungkin yang paling dekat lah ya. Tetangga saya itu ini punya remaja putri. Saya sosialisasikan kepada orang tuanya juga kepada remaja putrinya, karena
Untuk orang tuanya sendiri kan sering mengontrol ya. Orang tuanya tuh tahu apa yang dimakan remaja putri itu gitu kan. Kadang-kadang kan menunya di rumah sendiri tuh ya menu ala franchise yang hanya karbohidrat, sambal dan protein. Jadi kurang memenuhi misalkan vitaminnya. Kemudian untuk sayurnya itu wah sangat jarang karena saya sukanya ini ayam goreng, udah ayam goreng terus aja gitu. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa menyampaikan ini, misalkan ya untuk kelompok kecil bisa ke situ. Terus juga bisa melakukan pembinaan di PIK remaja, khususnya untuk materi edukasi gizi remaja putri. Ya. Jadi pembinaannya ini Bapak Ibu terus jangan terpaku pada waduh saya harus membina nih banyak sekali dan harus padahal itu kan teman-teman pengurusnya banyak, tidak harus ya. Tapi kita bisa melakukan lewat media pembinaannya, dan pengurusnya ngaruh ke bagaimana. Kemudian kita bisa loh Bapak Ibu bisa memberikan pengetahuan tentang betapa pentingnya edukasi gizi bagi remaja putri ini kepada pengurus PIK remaja, misalnya gitu nggih. Nah, PIK remajanya ini nanti yang dimintai tolong untuk bisa memberikan pengetahuan atau menyebarkan informasi yang baik ini kepada teman-teman yang lainnya. Jadi menjadikan jadi apa ya, lebih ke kelompok sebayanya agar karena ada hal-hal yang mungkin dikandani, dikasih tahu itu so aneh, wah dia nggak ngerti ini menunya kan ini kekinian nih. Dia kan di eranya nggak tahu sih kalau ada menu-menu kayak gini. Ini kan ngehits sekarang. Saya sukanya ya makannya ya kayak gini ya gitu. Ada hal-hal anak-anak muda atau remaja putri kita itu merasa bahwa kalau dikasih tahu mungkin lebih tua itu ngerasa wah itu kan di eramu, ini era saya beda gitu. Jadi kurang bisa menangkap lebih positif. Ya, ada beberapa tipe-tipe remaja putri yang seperti itu. Maka itu dibutuhkan oleh ternyata butuh temannya sendiri, butuh sama-sama teman remaja yang memberikan informasi yang benar mengenai kebutuhan gizi loh bagi remaja putri ini seperti ini gitu. Nah, itu lebih mengena dan lebih tepat sasaran. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sebagai peserta pelatihan edukasi remaja putri ini, karena kan satu tim ada 2 orang nih ya. Nah, 2 orang itu monggo panjenengan semua bisa didiskusikan nih ya. Rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan pelatihan teknis edukasi gizi bagi remaja putri. Nah, apa saja? Wah, saya nanti bagaimana ya diskusinya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan memang beda rumah saat ini, saya akses Zoom-nya aja beda-beda. Saya di rumah, dia di tempat kerja bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kita kan bisa WA-an kayak gitu. Dibikin, disusun, nanti kemudian Bapak Ibu semuanya nggak usah tergesa-gesa karena pengumpulan penugasan ini kami tunggu sampai besok Bapak Ibu. Jadi kami tunggu sampai tanggal 3 September 2020 pukul 23:59. Jadi sebenarnya kalau ini kan gampang ya Bapak Ibu. Apa dituliskan kegiatannya apa saja gitu kan. Sudah mungkin bagi teman-teman pengurus Kampung KB juga udah terbiasa, tetapi hal-hal apa yang memang bisa dilakukan real sesuai dengan kondisi COVID saat ini. Nah, ini yang perlu dipikirkan nih, agar teman-teman remaja putri juga ngerasa ini ilmunya itu bermanfaat gitu ya, dan ini bisa saya aplikasikan di saya gitu. Betapa mereka itu sangat membutuhkan pengetahuan itu. Kita bisa berbagi, kita sharing gitu ya. Kalau untuk teman-teman remaja putri sendiri yang sekarang masih menjadi remaja putri, ini lebih enak sekali karena kan lebih tahu kebutuhannya dan ada wadahnya di situ, ada PIK remajanya gitu ya, yang mewadahi mengenai materi-materi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB, terutama tentang edukasinya. Dan Bapak Ibu semuanya, kalaupun Bapak Ibu sebagai remaja putri
tentunya harapannya ini kan sudah sangat tepat sasaran ya, karena jadi nantinya dia menjadikan narasumber untuk teman-teman sebayanya sendiri, dan itu tentunya sudah lebih matang gitu rasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan lihat Zoom. Apakah ada pertanyaan sebentar ya? Saya cek Bapak Ibu, apakah ada? Oh ya, di chat Zoom ternyata ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan Pak Marti Sunarno, keluarga. Saya masih sulit membedakan antara sustainable seperti beda tipis, mohon penjelasannya dan contoh lebih lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tadi yang sebentar sustainable, ya, jadi kalau reasonable itu rasional sesuai dengan situasi. Memang beda tipis Bapak Ibu dengan stable, jadi memungkinkan untuk diwujudkan ya. Tapi kalau kalau stable itu memungkinkan untuk diwujudkan dan ada keinginan kita untuk meraih atau mendapatkan. Jadi kita harus meraih kegiatan itu bisa tercapai, itu apa saja gitu. Ada effortnya dari kita. Dan kalau yang reasonable itu lebih ke rasional, sesuai dengan kondisi saat ini sedang COVID, kita harus tahu ya, rasional nih yang dilakukan apa-apa saja. Dan kalau stable itu lebih memungkinkan untuk dilaksanakan, jadi untuk mendapatkan, untuk meraihnya. Kita terus jadi harus segala sesuatu itu ada hal yang harus kita wujudkan tuh tahapannya apa saja yang bisa kita lakukan gitu. Memang ini agak beda-beda apa ya, tipis dan mirip banget dengan keduanya gitu. Tetapi prinsipnya pada prinsip ini sebenarnya kalau dijadikan satu itu yaitu dapatnya RTL yang baik, intinya kayak gitu. Dan kita nggak akan ngoyo-woro yang bikin RTL yang aduh muluk-muluk gitu, nggak usah lah. Kita akan menyadari sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah mitra kami. Kami hanya apa ya, nyun sewu, kita bersama-sama membangun untuk Kampung KB agar bisa lebih bermanfaat, dan kita bersama-sama untuk bisa membantu agar remaja putri kita itu memiliki pengetahuan, dan harapannya sih kalau bisa merubah perilaku mereka, sikap mereka, memiliki pengetahuan, terus bersikap menjadikan pola makan mereka itu lebih baik, sesuai gizi yang dibutuhkan dan dengan gizi seimbang itu tadi ya. Harapannya sih itu. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu mengenai penugasan. Kayaknya belum ada lagi ya. Penugasannya ini karena penugasan individu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tadi sesuai yang di formatnya, Bapak Ibu bisa download dulu untuk format RTL-nya, sudah ada di e-training, kemudian itu dalam bentuk Word, jadi kalau mau diketikkan langsung diketikkan kegiatannya, monggo. Paling enggak bisa langsung sekarang atau mungkin sampai batas waktunya 3 bulan ke depan ya. Saat ini sampai 3 bulan ke depannya, atau enggak sampai tahun ini saja lah ya, sampai tahun ini saja harapannya. Terus apa yang sudah dilakukan, tahapannya apa, dituliskan. Terus kegiatannya monggo yang lebih realistis, apa ya kira-kira, padahal ini lagi pandemi kayak gini gitu kan. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu, dan boleh loh kalau mau memberikan masukan kepada teman-teman yang lain, wah ini kayaknya memungkinkan ini dilakukan kegiatan ini. Biar kita bisa kompak, saya akan kasih tahu ke teman-teman Kampung KB atau peserta yang lain nih, gimana nih gitu. Bisa contohnya biar kita tuh.
Baik, Bapak Ibu, belum ada yang bertanya ya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, berarti untuk penugasannya dirasa apakah sudah jelas atau belum? Bapak Ibu nanti penugasannya itu kalau sudah ditulis, sudah diketikkan gitu ya, bisa kan awalnya kita jenengan bisa diskusi dengan temennya. Satu tim itu apa saja yang memungkinkan kegiatan ini bisa dilaksanakan gitu ya, apa saja gitu. Habis itu panjenengan tuliskan, diketikkan dalam ya itu ada beberapa kolom ya, panjenengan bisa ketikkan di situ, kemudian diidentifikasi tentunya tadi ya kegiatan-kegiatan apa yang benar-benar bisa masuk dalam kegiatan kampung KP panjenengan. Kemudian untuk karena tugas individu, setiap peserta wajib mengirimkan penugasan. Nah, penugasannya, formatnya itu Bapak Ibu bisa dalam bentuk Word yang sama, bisa, atau kalau mungkin ditulis tangan, atau dalam bentuk JPEG juga bisa, atau PDF juga bisa, RTF juga bisa. Jadinya Bapak Ibu, tapi enakan ini sih, kalau udah ketik Word gitu, atau PDF, udah kirim gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak memerlukan waktu untuk kayak bikin video gitu ya. Ini tapi membutuhkan diskusi Bapak Ibu kalau yang ini. Diskusi dengan timnya. Kalau memungkinkan bisa lah dengan ya Pokja Kampung KB yang berdekatan, yang mau kira-kira wah, atau bisa juga berunding dengan pik remajanya, wes. Karena pik remajanya ada yang ikut di sini, jadinya ada yang lebih enak ya untuk aplikasinya. Apakah ada yang mau bertanya mengenai penugasan ini, Bapak Ibu? Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu, untuk penugasan ini kami tunggu sampai hari Kamis, tanggal 3 September, jam 23:59. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload di e-training tersebut. Sudah ada. Download dulu formatnya, biar nggak ketik ulang format ya. Download dulu formatnya, kemudian diisi. Setelah diisi, di-upload seperti itu. Kayaknya Pak Agus senyum-senyum ini. Dari pokoknya Pak Agus tuh kalau pembukaannya udah senyum gitu. Di akhir sesinya juga senyum-senyum. Ya masih semangat nih. Ya, baik. Ya, Pak Rendra terima kasih masih bergabung. Kemudian Pak Wita, Bu Astiri, Bu Amalia, Pak Suranto, terima kasih masih gabung bersama kami, Ibu Sinta, Ibu Siti, Muslihah, Ibu Anti, Pak Slamet Supriyono, Bu Ulfa, Pak Marsi Sunarno, dan Bu Suparti. Yes, terima kasih masih bergabung bersama kami. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait penugasan rencana tindak lanjut ini? Oke, sudah. Tanya Bu, ini kan materi yang disampaikan ke remaja banyak. Ada stunting, gizi pranikah, dan seterusnya. Ya, kayaknya masih ngetik ya? Oh, oke. Ini Pak Agus nih yang nanya. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Nah, beliau bertanya nih Bu, nih sebaiknya disampaikan dalam satu sesi atau beberapa sesi. Oke, sip pertanyaannya Bapak Ibu. Harapannya dari kami Bapak Ibu ada 3 materi utama Bapak Ibu. Ada gizi, kemudian ada stunting pencegahannya, kemudian ada yang gizi sebelum menikah gitu toh. Nah, harapannya itu tuh pengetahuannya itu berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi, 3 materi utama itu harapannya itu bisa tersampaikan ke sasaran yaitu remaja putri. Kalau panjenengan cuma memberikan materi satu saja gitu, mungkin apa ya, kurang mantep Bu. Lagian ini tanggung Pak. Jadi untuk pelatihan ini ada 3 materi utama adalah itu. Jadi kalaupun mau disampaikan misalkan dalam satu hari kita bahas ini bahas video callan dulu lah ya gitu dengan 8 orang pengurusnya mengenai materi yang gizi gitu ya. Nah, di hari berikutnya kita bisa video call lagi lah ya dengan
stunting dan pencegahannya gitu. Dilanjut. Kemudian yang gizi sebelum menikah. Jadinya harapannya ini nggak cuma selesai di satu materi saja, tapi berlanjut karena ini satu modul Bapak Ibu. Jadi materi ini itu tidak terpisah-pisah karena ini ada kesinambungan. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa menyampaikan ini juga enggak hanya satu materi saja, tapi tiga-tiganya bisa tersampaikan. Kalau memang waktunya, wah ini berarti membutuhkan waktu yang banyak ya, berarti Bapak Ibu bisa ini mengatur waktunya lebih baik. Kalau mungkin satu hari nggak bisa, berarti 2 hari kemudian kita janjian lagi. Atau minggu pertama materinya tentang gizi, materi minggu kedua tentang stunting dan pencegahannya, materi yang ketiga nanti di minggu ketiga nanti ada gizi sebelum menikah. Nah, contohnya seperti itu. Atau dirangkum. Itu. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, harapannya. Tetapi kalau memang Bapak Ibu mau mensosialisasikan kok delalah ada wadah, terus nitip nitip kita bisa nyampein materi dalam forum gitu ya. Misalkan ada itu bisa saja, misalkan hanya untuk misalkan sasarannya adalah orang tua, di situ orang tua yang memiliki remaja putri Bapak Ibu ya. Tapi materi itu memungkinkan hanya dirangkum karena keterbatasan waktu. Mungkin ya, ada forum itu. Monggo dipersilahkan. Tetapi kalau sebaiknya materi ini adalah karena banyaknya materi, takutnya nanti kurang mendalam, itu waktunya bisa dipisah-pisah. Tetapi karena kalau kebayangkan Bapak Ibu aja melaksanakan kegiatan pelatihan ini aja sampai udah seminggu lebih gitu ya. Jadi udah belajar mandiri sendiri, habis itu pun kita masih conference gitu untuk bisa kita konfirmasi hal-hal yang penting atau yang tidak diketahui di materi tersebut, atau ada juga penambahan dari narasumber expert yang ada di Latbang kayak gitu. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Agus sudah ya? Ya, mantuk-mantuk Pak Agus. Semangat ngelihatnya. Pak Sued, monggo ada pertanyaan, Yuan Sewu Pak. Oh, tidak ada juga. Semangat sekali ya, pakai baju putih gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi waktu sudah menunjukkan pukul 10:35. Sebenarnya sesi ini kita akhiri itu pukul 10:30 ya, tapi tadi agak molor karena yang join baru sedikit, jadi mau dimulai itu agak kita belum bisa mulai. Dan untuk sesi berikutnya yaitu penutupan Bapak Ibu. Jadi hore gitu rasanya udah lega ya Bapak Ibu kalau udah penutupan. Tapi di dalam sini masih ternyata saya sudah belum ngumpulin tugas ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mohon yang belum mengumpulkan tugas, misalkan video yang kemarin teknik penyuluhan, agar bisa diupload paling lambat hari ini Bapak Ibu pukul 23:09. Kemudian Bapak Ibu juga mohon bisa melakukan post test hari ini tanggal 2 bisa dilaksanakan. Kita sudah buka untuk post testnya Bapak Ibu setelah panjenengan nanti mengisi RTL-nya itu, formnya itu bisa melakukan post test. Kemudian jangan lupa juga diisi evaluasi penyelenggaraan dan survei pelatihan. Karena kalau Bapak Ibu belum mengisi, nanti nggak bisa ngunduh e-sertifikat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh nanti berhak bisa mengunduh e-sertifikat kalau sudah terpenuhi semua kegiatan atau aktivitas belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah semuanya selesai, petugasannya sudah di-upload, Bapak Ibu bisa tanggal 3 itu langsung unduh sertifikat, e-sertifikat. Jadi langsung cepat nih ya, e-sertifikat bisa diunduh kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua aktivitas pembelajarannya. Yang penting udah upload, RTL-nya juga sudah di-upload, kayak gitu. Jangan lupa untuk evaluasi penyelenggaraan, post test juga survei pelatihan. Baik Bapak Ibu sekalian, bersama ini saya sudah ada dengan Mbak Desi di sini, Widya Iswara di Latbang perwakilan PKKBN DIY juga.
dan kita akan melakukan kegiatan penutupan. Jadi kepada Mbak Desi dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu masih bersama dengan kami ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Bu Warti tadi, ini adalah saat-saat yang sudah dinantikan oleh Bapak Ibu semua. Kapan rampungnya mungkin gitu ya dalam hati. Tapi ini sepertinya Pak Agus malah sedih nih ya. Mau udah selesai tahu-tahu, padahal saya masih pengen ikut pelatihan gitu ya mungkin. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan karena sedianya beliau yang akan menutup pelatihan ini secara resmi. Namun karena beliau sedang ada ketugasan lain sehingga menugaskan kepada kami untuk bisa melakukan penutupan. Namun demikian beliau menitip salam dan juga menitipkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kesediaan Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti pelatihan edukasi gizi remaja putri ini dari awal sampai dengan akhir, dan juga menyampaikan semoga pelatihan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk kita semua, tentu saja demi kemajuan masyarakat di Kampung KB Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengingatkan kembali untuk peserta Bapak Ibu yang belum memenuhi kelengkapan syarat dari surat tugas ya, e-training. Kalau e-training sudah semua ya. Untuk surat tugas ini ternyata masih ada beberapa yang belum mengupload surat tugas. Yang pertama ada Ibu Berti Larasati, kemudian Ibu Evi Wijayanti, Ibu Kansa Elina, Bapak Lili Megantoro, Ibu Utami Wulandari, dan Bapak Yosef Kristiadi. Nah, ini mohon untuk surat tugasnya bisa segera dikirimkan melalui e-training, karena itu juga merupakan salah satu kelengkapan syarat. Jadi Bapak dan Ibu, karena pelatihan ini merupakan sebuah sistem ya, sistem daring atau sistem dalam jaringan, sehingga setiap aktivitasnya ini berurutan dan berangkaian satu sama lain. Sehingga apabila ada satu aktivitas yang belum diselesaikan, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya, dan juga nanti pada akhirnya tidak bisa mengunduh sertifikat yang sebenarnya sudah tersedia dan berhak Bapak Ibu unduh atau Bapak Ibu miliki. Nah, oleh sebab itu, supaya Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan dapat mengunduh e-sertifikat, maka dimohon untuk melengkapi semua aktivitasnya, dari surat tugas, kemudian pengerjaan tugas, mengunduh bahan atau materi, kemudian mengerjakan kuis, pretest, posttest, dan sebagainya. Monggo di introspeksi ya, Bapak Ibu, diingat-ingat kembali apa kelengkapan mana atau aktivitas mana yang belum Bapak Ibu laksanakan. Nah, apabila sudah semua, kami ucapkan terima kasih. Berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengiriman video tugas akhir yang berisi teknik penyuluhan, karena ini beberapa mengalami kesulitan ya Bapak Ibu, jadi kami membuka alternatif untuk bagi yang kesulitan mengupload di e-training dapat mengirimkan video tersebut melalui WA Group. Tadi sudah diumumkan oleh admin, jadi
video dapat diupload di WA Group dengan subjek, ada subjeknya video, kemudian sebentar saya buka ya. Diberi nama peserta dan nama kampung KB. Bapak Ibu juga bisa sambil membuka. Nah, di sini nggih. Jadi video disertai dengan nama peserta, ada 2 orang karena ini satu tim itu 2 orang, jadi disebutkan masing-masing nama pesertanya, kemudian asal kampung KB. Oke, ini sudah ada satu video yang masuk, ini dari Google nggih. Terima kasih untuk Bu Hesti dan Ibu Siti Muslikah nggih. Nggih, terima kasih untuk yang lainnya. Kami tunggu nggih Bapak Ibu. Yang sudah, saya yakin videonya sudah siap sebenarnya. Hanya saja mungkin kesulitan karena kok di-upload sulit gitu ya. Kemarin sudah ada yang mencoba dengan mengkompres ya, supaya lebih mudah untuk di-upload, ternyata belum berhasil. Nah, monggo bisa menggunakan alternatif di WA Group ini. Dan pengirimannya kami tunggu sampai dengan hari ini nggih, pukul 23.59. Jadi masih cukup banyak waktu. Jangan ketiduran lagi nggih, Pak Marsi tadi malam ketiduran kayaknya mau ngirim. Nggih, Pak, enggak apa-apa, Pak, dikirim dulu. Kalau sudah dikirim sudah lega, bisa tidur nyenyak nggih. Untuk selanjutnya yang video sudah nggih. Selanjutnya adalah RTL yang disampaikan tadi, monggo itu bisa dikirim sampai dengan besok tanggal 3 September 2020 jam 23.59. Jadi ini juga masih cukup waktu. Satu tim silakan berdiskusi karena ada 2 orang. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, ini dibatasi saja maksimal 1 tahun ya, karena ini untuk tahun 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Nah, boleh ditambah sampai beberapa bulan awal di tahun 2021. Namun apabila hanya akan membuat pada tahun 2020, monggo silakan, tidak apa-apa nggih. Kalau bisa nggih minimal ada 2 atau 3 kegiatan. Jadi misalnya 1 sosialisasi melalui apa, atau kemudian 2 sosialisasi melalui misalnya yang tadi di arisan, yang ini di pengajian misalnya. Jadi ada koordinasi dengan kegiatan lainnya, atau juga sosialisasi melalui sosial media, itu juga bisa dimasukkan menjadi kegiatan. Nah, nanti kegiatannya silakan diisikan pada form yang sudah kami sediakan di e-training. Untuk namanya adalah nama masing-masing. Jadi untuk satu tim kegiatannya sama, tetapi nama tanda tangannya dan diupload masing-masing gitu ya, karena penugasan individu. Kemudian selanjutnya kami mengingatkan untuk aktivitas berikutnya setelah sesi ini, karena ini adalah sesi terakhir ya. Setelah penutupan ini nanti Bapak Ibu silakan melanjutkan untuk mengisi post-test, kemudian mengisi evaluasi penyelenggaraan, kemudian di situ juga ada survei pelatihan, silakan diisi, mengisinya klik ya Bapak Ibu, jadi ada kemudian tinggal diklik-klik gitu ya, sulit dan sama. Nah, untuk selanjutnya juga adalah silakan untuk mengisi dan mengirim surat pernyataan telah menerima. Ya, Bapak Ibu sudah mengirimkan nomor tetap atau nomor resmi yang akan dikirim pulsa, diisi pulsa dan sebagai kompensasi mengikuti pelatihan edukasi gizi remaja putri ini. Nah, pulsanya akan dikirimkan hari ini ya, berupa pulsa reguler sebesar 100.000. Jadi kalau mau dipaketkan menjadi kuota internet, monggo bisa dilakukan secara mandiri. Dari kami, yang kami berikan adalah pulsa reguler. Oke, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk surat pernyataannya. Karena apa, Bapak Ibu, sebelum rangkaian aktivitas tadi dipenuhi, termasuk dengan surat pernyataan telah menerima pulsa ini, maka Bapak Ibu belum bisa mengunduh e-sertifikat. Nah,
supaya dapat mengunduh e-sertifikat sampai dengan ini kami tunggu sampai dengan tanggal 16 September, maka silakan dilengkapi aktivitas-aktivitas sebelumnya. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian ini dari panitia juga, kemarin kami di awal sudah menyampaikan bahwa akan memberikan atau menyediakan reward bagi 3 peserta terbaik. Nah, 3 peserta terbaik ini akan kami umumkan melalui WA Group ya Bapak Ibu. Jadi silakan dinantikan rilisnya, siapa nih, boleh monggo deg-degan dulu, aku atau siapa gitu ya, yang akan terpilih menjadi peserta terbaik, tentu saja dengan kriteria yang telah kami tentukan. Nah, ini karena untuk penilaian, beberapa penilaian belum bisa kami record ya, untuk post-test, kemudian penugasan, yaitu video tugas akhirnya belum bisa kami nilai karena untuk post-test tentu belum dikerjakan, dan untuk video ada beberapa yang belum mengirim, sehingga kami menunggu supaya semua nilainya masuk, karena itu menjadi faktor juga untuk menentukan siapa yang menjadi peserta terbaik. Tentu saja juga kami memilih berdasarkan keaktifan Bapak dan Ibu dan juga kedisiplinan dalam mengikuti pelatihan ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup secara resmi, kami beri kesempatan ini kepada mungkin perwakilan peserta yang akan menyampaikan pesan-pesan gitu atau menyampaikan sesuatu. Monggo kita persilakan, adakah yang bersedia ini mewakili seluruh peserta? Coba dilihatin video peserta. Nah, ini gimana ini Pak Suet atau Bu Ani Winanti atau Pak Agus? Monggo Pak Sugeng aja. Pak Agus nunjuk loh. Pak Agus ternyata mendispo ke Pak Sugeng. Gimana nih Pak Sugeng? Siapa? Bisa di-unmute mungkin itu, karena nggak terdengar suaranya nih. Apa nih, angkat tangan atau ternyata melambaikan tangan di depan kamera, berarti nggak kuat nih ya. Nah, ini kalau Pak Sugeng angkat tangan, Pak Agus mendispo, terus siapa nih? Bu Ani kah? Bu Ani Winanti, bersediakah mewakili peserta untuk menyampaikan pesan dan kesan? Monggo, yang lain nggak kelihatan videonya ya? Itu Pak Sugeng udah. Pak Sugeng sudah? Sudah, maksudnya mute-nya udah di. Wah, ini Pak Sugeng sudah siap nih Pak? Ya, sudah siap. Tidak perlu lama-lama Pak. Cukup 5 menit saja. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada BKKBN beserta jajarannya, tentunya dalam hal ini telah memberikan fasilitas baik itu narasumber, materi, dan juga semuanya terkait dengan sekiranya kemampuan kami dalam melanjutkan, dalam mengembangkan kampung KB di masing-masing tempat kami. Harapannya insya Allah akan kami terapkan, akan kami usahakan untuk kami sosialisasikan di kampung KB masing-masing, dan kami masih mohon untuk bimbingan dan sarannya dari BKKBN terkait dengan kegiatan ini. Dan kegiatan ini sangat positif dan banyak sekali ilmu yang kami dapat terkait dengan bagaimana kita menemukan materi, bagaimana kita menemukan topik dan sebagainya, dan juga bagaimana kita mensosialisasikan caranya dan berencana dan juga sebagainya. Itu tentunya hal yang baru sekali bagi kami semua.
ada beberapa hal mungkin yang mungkin dari kami yang kurang berkenan karena apa? Kami juga punya kewajiban, punya tanggung jawab yang lain, sehingga kami berbagi waktu, berbagi kesempatan dan juga pikiran terkait dengan pelaksanaan dan juga ketugasan. Sehingga ada beberapa keputusan memang terlambat. Ini bukan karena kami memang belum mengerjakan, tapi juga ada tugas yang lain juga kita selesaikan sehingga kita sudah berikan waktu, dan itu sebetulnya bukan apa yang kami harapkan. Sehingga kita maunya semuanya baik semua, namun juga itu tadi kita keterbatasan dengan tugas masing-masing, juga sebuah dilema, sehingga dari apa yang kita lakukan mungkin ada yang kurang berkenan dari pihak BKKBN, dan ini juga menjadi evaluasi bersama. Dan juga kami akui tidak semua peserta, tidak semua peserta pelatihan ini punya kemampuan sama, punya kesempatan yang sama, sehingga dalam pelaksanaannya termasuk saya ada beberapa kesulitan mungkin dalam memahami dan juga melaksanakan tugasan yang diberikan. Ada beberapa aplikasi yang baru sehingga kita harus belajar juga dari itu, sementara kita dikejar waktu untuk ketugasan yang harus selesai walaupun sampai jam 12 malam. Kadang-kadang yaitu kita juga berbagai yang lain. Ada ketugasan yang mungkin bagi kami sebetulnya kita ingin segera menyelesaikan, tapi itu ada aplikasi, ada hal yang kita harus belajar bersama dengan mengerjakan tugas itu. Nah, ini kedepannya mungkin kita juga masih perlu nanti dibimbing lagi juga seperti ini, namun waktunya harapan itu tidak terlalu lama, berkesinambungannya. Jadi periodenya jangan lama-lama, tapi berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Dan juga untuk penugasan, saya kira waktunya agak diperlonggar sedikit. Karena apa? Itu tadi kita tidak sama dalam kemampuan dan skillnya, sehingga harapan yang atau tujuan yang kita capai mungkin ada sebagian yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih, dan kami juga masih berharap nanti ke depannya untuk pembimbingan. Mungkin ada hal yang baru atau ada program yang baru di BKBN, kami bisa di-link, di-share, sehingga tentunya ini demi keberlangsungan, demi kemajuan di masing-masing kampung KB yang khususnya di daerah istimewa di Jakarta ini. Semua ke depan bisa lebih maju bersama BKKBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Tadi pesan-kesannya memang sangat berkesan bagi kami, ya Pak. Jadi kami mewakili panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta jika fasilitasi yang kami lakukan ini mungkin belum sesuai harapan dari Bapak Ibu semua. Namun kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya Bapak Ibu. Jadi seperti kemarin untuk misalnya untuk penugasan belum selesai minta waktunya mundur, nggih, kami mundurkan. Minta pakai alternatif lain, nggih, kami siapkan di grup boleh, monggo. Kemudian juga adminnya ini, miminnya Mbak Mimin itu sampai ready, nggih, untuk apabila ada kesulitan dari Bapak Ibu semua siap sedia untuk membantu, sehingga kalau peserta ini sampai ada yang sampai tengah malam, ya. Jadi kami juga memantaunya juga sampai tengah malam, bahkan mungkin 24 jam, ya. Cuma itu demi Bapak Ibu semua, itu yang dapat kami lakukan. Kita sama-sama bekerja, ya Bapak Ibu, karena kita punya harapan yang sama, punya tujuan yang sama untuk memajukan masyarakat di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu tentu masyarakat di kampung KB-nya. Oke, kemudian Bapak Ibu apabila menghendaki materi-materi baru, monggo silakan bisa
memfollow sosial media BKKBN, jadi bisa Facebook ataupun Instagramnya, kami ada BKKBN Official, silakan di follow, nanti akan ada informasi-informasi, dan itu saya yakin bermanfaat, bisa Bapak Ibu ambil untuk diterapkan di kampung KB-nya, dan juga untuk masa pandemi seperti ini juga BKKBN sering mengadakan webinar yang free, sifatnya free, sehingga Bapak Ibu sebenarnya bisa mengikuti tanpa harus membayar, ya. Jadi nanti ada pengumumannya, akan dilaksanakan webinar, temanya apa, kapan, kemudian biasanya ada link pendaftarannya, silakan mendaftar, atau bisa juga langsung ke link untuk join virtual meetingnya. Nah, itu yang bisa kami lakukan di Bapak Ibu. Dan tentu saja kami memotivasi Bapak Ibu semua untuk terus semangat, ya. Walaupun saya yakin seperti Pak Sugeng sampaikan tadi, punya ketugasan dan kegiatan lain yang itu tidak kalah pentingnya, ya. Namun sudah bersedia membagi diri, memanage waktunya dengan sangat baik, dengan tetap mengikuti pelatihan, ini sangat luar biasa, Pak. Kami sangat mengapresiasi, ya. Dan saya yakin pengorbanan ini tidak akan sia-sia, nanti hasilnya akan benar-benar bisa kita rasakan. Dan untuk kedepannya, mohon untuk dijaga semangatnya ini, walaupun nanti pelatihan sudah berakhir, tetapi penerapannya bisa lebih lanjut lagi, ya, lebih panjang lagi daripada pelatihannya. Karena ini pelatihan ini ibaratnya tadi yang disampaikan, pelatihan ini seolah-olah kita sedang mengasah kapaknya. Nah, untuk nebangnya itu, itu bisa lama itu, ya. Silakan diterapkan senjatanya ini di tempat masing-masing, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga semangat untuk para remajanya di sini, walaupun kalau remajanya ini saya lihat malu-malu untuk menampakkan videonya, ya, karena biasanya video yang terlihat itu Pak Sugeng, Pak Agus, tadi Bu Ani, hanya 3 itu, yang lainnya nggak kelihatan gitu, ya. Pak Marsi juga sering kelihatan videonya. Ini mungkin Pak Marsi baru kelarisan warungnya, ya. Nggak apa-apa, jadi bisa disambi. Inilah namanya fleksibilitas belajar di era seperti ini, dan kedepannya Bapak Ibu nanti akan lebih sering mengikuti model pembelajaran yang seperti ini, sehingga ini bisa menjadi latihan atau penyesuaian adaptasi, ya, karena kita pelatihannya tidak akan seperti dulu lagi, ya, akan lebih banyak yang seperti ini. Itu Bapak Ibu saya kira sudah semua yang disampaikan, ya. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ini sebelum kita tutup? Bisa di chat ataupun raise hand atau melambai di video, monggo. Di chat belum ada. Belum ada. Raise hand. Adakah yang masih mengganjal dan ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Pak Sugeng sudah oke, Pak? Sudah sip. Pak Agus gimana? Sip. Ya, Bu Ani, ada yang ingin disampaikan? Tidak. Oke, baik. Oke, saya kira sudah cukup, ya. Nanti apabila ternyata baru teringat, oh iya, saya mau menanyakan ini, bisa disampaikan di WA Group, ya, Bapak Ibu. Oke, baik, saya kira untuk pelatihan edukasi gizi remaja putri sebagai calon ibu ini bagi tokoh masyarakat di Kampung KB selaku Pokja maupun tokoh pemuda atau tokoh remajanya cukup, ya. Mudah-mudahan kita harapannya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai bekal Bapak Ibu untuk melaksanakan ketugasan di kampung KB-nya masing-masing, dan semoga Kampung KB Bapak Ibu semakin maju, ya. Masyarakatnya juga semakin teredukasi, dan tentu saja tidak ada kasus stunting di tempat Bapak Ibu. Oke, baik, saya secara pribadi, ya, yang masih ingat dengan saya atau yang sudah lupa, ya, saya Desi Pawetrina, kemudian seluruh
jajaran BKKBN khususnya yang bertugas di pelatihan ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan juga kesediaan untuk mengikuti. Juga permohonan maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan tentu saja nggih. Dan sampai bertemu kembali pada pelatihan ataupun kegiatan selanjutnya, mungkin semoga bisa tidak secara virtual ya, tidak hanya tatap maya tetapi tatap muka. Jadi semoga situasi di sekitar kita ini sudah lebih aman ya, tidak perlu lagi untuk jaga jarak dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Baik, dengan demikian pelatihan ini dinyatakan ditutup secara resmi. Oke, Bapak Ibu, dan silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya, aktivitas yang harus dilengkapi di e-training dan juga selamat melanjutkan aktivitas masing-masing ya, yang jualan ya, monggo jualan semoga laris ya, yang sebagai apa ya, pegawai karyawan punya aktivitas lain monggo dilanjutkan, semoga dilancarkan dan juga memperoleh hasil yang terbaik. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.